Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah NIM 2402034 dari program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Pada video kali ini saya akan membahas hasil dari praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul mekanisme penyerbukan pada tanaman. Latar belakang. Penyerbukan merupakan salah satu proses fisiologis penting dalam siklus reproduksi tanaman berbunga yang menentukan keberhasilan pembentukan biji dan buah. Proses ini melibatkan perpindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putih, baik melalui bantuan faktor biotik seperti serangga, burung, dan kelelawar maupun faktor abiotik seperti angin dan air. Mekanisme penyerbukan sangat dipengaruhi oleh struktur bunga, waktu kematangan organ reproduksi, serta interaksi antar tanaman dan lingkungannya. Pemahaman terhadap mekanisme penyerbukan menjadi penting karena berkaitan langsung dengan produktivitas tanaman, berkelanjutan populasi tumbuhan, serta stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Dalam kajian fisiologi tumbuhan, mekanisme penyerbukan tidak hanya dipahami sebagai proses fisik, tetapi juga sebagai hasil dari regulasi fisiologis dan adaptasi evolusioner tanaman. Faktor-faktor seperti viabilitas serbuk sari, reseptivitas stigma, serta peran hormon dan sinyal kimia turut menentukan keberhasilan penyerbukan. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati dan memahami secara langsung mekanisme penyerbukan pada tanaman, sehingga mahasiswa dapat mengaitkan konsep teoritis dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai proses reproduksi tanaman serta aplikasinya dalam bidang pertanian dan konservasi tanaman. Adapun beberapa tujuan dari praktikum ini, yang pertama mengidentifikasi bagian-bagian bunga yang berperan dalam proses penyerbukan, mengamati mekanisme penyerbukan secara langsung pada bunga, baik itu sendiri, silang maupun bastar, membandingkan morfologi bunga yang menunjang tipe penyerbukan yaitu anemogami, entomogami, ornitogami, dan hidrogami. Menguji peristiwa meletaknya polen pada stigma hingga perkecambahan polen, kemudian melatih kemampuan observasi, pencatatan data, dan analisis hubungan struktur fungsi pada bunga. Untuk alat dan bahan yang digunakan ialah kertas label dan bunga dari berbagai jenis tanaman, yaitu kacang panjang, gambas, dan pare. Cara kerja. Yang pertama, dalam identifikasi struktur bunga, ambillah beberapa jenis bunga, kemudian amati bagian-bagian bunga, yaitu sepal, petal, stamen, yaitu filamen dan anter, pistil, yaitu stigma, style, dan ovarium. Yang kedua, mengamati penyerbukan secara langsung. Penyerbukan sendiri. Pilihlah bunga yang memiliki benang sari dan putih matang bersamaan. Tempelkan polen dari anter ke stigma pada bunga yang sama. Amatilah perubahan pada stigma berupa kelembapan dan lengket. Kemudian penyerbukan silang. Ambil polen dari tanaman A menggunakan kuas dan tempelkan pada stigma tanaman B. Jenis dan spesiesnya itu sama. Kemudian catat apakah stigma menerima, yaitu terlihat lebih lengket. Selanjutnya penyerbukan oleh angin. Goyangkanlah bunga rumput atau jagung yang masak. Amati jatuhnya polen dan kemungkinan menempel pada stigma bunga lain. Penyerbukan oleh serangga. Amatilah bunga yang dikunjungi lebah atau kupu-kupu. Catatlah bagaimana serangga membawa polen pada kaki, probiosis atau bulu tubuh. Kemudian didokumentasikan. Jangan dinampak.
Pembahasan. Hasil pengamatan pada tabel 1 menunjukkan bahwa bunga pare memiliki perbedaan yang jelas antara bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan memiliki tangkai yang lebih panjang, tidak memiliki bakal buah, dan hanya mengandung benang sari. Sebaliknya, bunga betina memiliki bakal buah di pangkal bunga, tangkai lebih pendek, serta putik. Perbedaan struktur ini mendukung terjadinya perebukan karena pemisahan alat reproduksi jantan dan betina memudahkan proses pemindahan serbuk sari dan pembentukan buah. Berdasarkan tabel kedua, tanaman pare dapat mengalami penyerbukan oleh angin, serangga, penyerbukan sendiri, dan penyerbukan silang. Penyerbukan oleh serangga dan penyerbukan silang menunjukkan hasil paling efektif, ditandai dengan pertumbuhan bakal buah yang lebih cepat dan lebih besar. Penyerbukan oleh angin masih memungkinkan terbentuknya bakal buah dengan pertumbuhan normal, sedangkan penyerbukan sendiri kurang efektif karena banyak bunga yang gugur. Semua perlakuan menunjukkan bakal buah mampu bertahan selama 1 minggu. Perbedaan struktur bunga jantan dan betina pada tanaman berumah satu berperan penting dalam keberhasilan penyerbukan dan pembentukan buah. Penyerbukan oleh serangga dan penyerbukan silang umumnya lebih efektif dibandingkan penyerbukan sendiri karena meningkatkan peluang pembuahan serta kualitas hasil reproduksi tanaman. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum mekanisme penyerbukan pada tanaman pare, dapat disimpulkan bahwa tanaman pare memiliki bunga jantan dan bunga betina dengan perbedaan struktur yang jelas. Tanaman pare dapat mengalami berbagai jenis penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan oleh angin, penyerbukan oleh serangga, dan penyerbukan silang. Penyerbukan oleh serangga dan penyerbukan silang merupakan mekanisme yang paling efektif, ditandai dengan pertumbuhan bakal buah yang lebih cepat dan lebih baik dibandingkan mekanisme penyerbukan lainnya.